Buah salam, buah pala. Yang menjawab salam insyaallah dapat pahala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber dimanapun anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, I love you forever. Di kesempatan video kali ini, saya akan menyajikan spesial kumpulan ceramah almarhum Kiai Haji MZ. Mudah-mudahan lewat ceramah beliau kita banyak mendapatkan pencerahan, banyak umat yang mendapatkan hidayah. Tapi sebelumnya mari kita doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji MZ di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan serta kelak jadi penghuni surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, inilah kumpulan ceramah Kiai Haji MZ. Selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya saya akan berpantun dulu. Pergi ke pasar membeli buah naga, penjualnya jujur dan ramah. Insya Allah kita masuk surga karena sering dengerin ceramah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abu Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abu Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa, lalu wirid juga tidak. I'tikaf ya setengah i'tikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang nggak datang lagi, dia ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini. Model ke masjid bukannya wirid, pikir takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abu Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Sebab kalau ada doa yang kalau dibaca utang biji lunas enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. Mau ya Rasul? Lalu diajarkanlah doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya,
menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, ana inda zanni abdi bi, aku sih kata Allah bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku? Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, jangan-jangan doa gua nggak diterima nih. Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1.000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1.500. Wajar namanya. Yang 1.000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abu Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu Pak, saya di dunia dulu korengan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, nek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka penyakit rohani. Apa namanya? Sombong, hasud, dengki, ujub, ria, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas. Itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abu Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang, itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana, kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sedang mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik nggak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Sudah salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah lebih baik daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca Quran. Gue nggak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Nggak pernah. Ya paham kok. Oh nggak pernah baca kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal.
Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun usaha kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikelekat, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari fondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele, tapi sudah merupakan fondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abracadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kuno, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat itu lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lewat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngosok. Khawatir banget, sebelum juga jatuh, ngomel melulu ya. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh 2 kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi makin tinggi. Jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajak sederajat goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia nggak bisa lihat. Namanya penonton, dan wajar saja penonton juga kalau nggak surat nggak rame soal lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keraguan-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Tariq bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Tariq. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Tariq, dia Gibraltar. Kita Ibn Rushd, dia Ibn Averus. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar. Lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhan nas, ainal maqar, al-bahru min waraikum, wal adu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh.
Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, resikonya juga mati. Namun mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ehoknya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi, atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ehoknya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Ehoknya manusia itu. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja saudara-saudara, duka cita yang pada dirinya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kayak di takut miskin, itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Itu yang tidak beralasan. Duka cita sama jenis itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan 2 gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, kecil memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia.
dia mikir kubur, alam kubur, dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget, wah. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia nggak mikirin alam kubur, dia nggak mikir akhirat. Yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok bibir mancung, bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat sirup, tidak sholat sirup manis. Orang-orang puasa dia tidak puasa sirup manis. Bakhil, pelit, sirup manis. Baik sudah kaya, tumpuk aja tuh harta dah, jangan disedekain. Sirup manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, wah nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman. Berangkat dari surah Ali Imran ayat 139, Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. 2. Penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hajj, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Nah, segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba musik. Tapi agamanya dihina orang. Agamanya diinjak-injak orang. Sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu. Sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik. Orang marah kalau anak istrinya diusik. Orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina. Tenang saja, Pak. Tidak ada itu gairah. Tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir.
termasuk 3 orang ofisir tingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja Kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja Kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja. Kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja. Tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk aja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang adili langsung Raja Kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan. Maju komandan pertama. Ofisir, saya Tuan Raja. Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu. Saya tahanan. Iya, kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau ofisir, pindah agama saya, nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja ofisir. Tuan Raja, bagaimana? Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari pandai jasa? Tidak Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya? Ya. Kamu berani dari kemarin. Oke. Kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh. Silahkan Tuan Raja. Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh. Datang Al-Fujur. Dipancung kepalanya, putus lehernya dengan badannya pisah. Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan lagi sempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir, ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja Kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji. Ofisir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini, kata Raja, ofisir kedua, saya Tuan Raja. Kamu sudah lihat temanmu, ofisir pertama tadi? Sudah Tuan Raja. Mati kan? Mati. Kamu mau mati?
atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana? Sudah, Tuan Raja. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu bagaimana? Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan, Tuan Raja. Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di surga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh, Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong saya. Kata Raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding. Ini sudah minta dipotong. Ayo, Algojo, potong. Dipotong lagi oleh Algojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tua ngaji lah. Ayatnya yang dia baca, wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata Raja, sekarang komandan ofisir yang ketiga, panggil. Ofisir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah dengar nasib dua orang temanmu? Sudah, Tuan Raja. Mati? Mati. Kamu bagaimana? Saya mau ikut, Tuan Raja. Jadi kamu mau ikut saya? Mau, Tuan Raja, saya mau. Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu? Mau, Tuan Raja. Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz? Iya, Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan itu, Tuan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik, Tuan Raja. Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri, saya Tuan Raja. Ini ofisir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia? Itu sih urusan Tuan, soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh, Tuan Raja. Aneh bagaimana? Ini ofisir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya, mau mengkhianati saudaranya sendiri, saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan, hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri, Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang, senjata makan Tuan. Jadi menurut kamu bagaimana, Perdana Menteri? Menurut saya ofisir ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus, punya prinsip, punya pendirian, nyawa kerohanian, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, dia hidupin gimana udah kadang mati. Tidak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja, Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja. Bunuh. Iya lah, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Sidang dibuka kembali. Ofisir ketiga, gimana Tuan Raja? Saya diangkat jadi apa? Kamu gak diangkat. Gak diangkat bagaimana? Kamu ofisir bejat. Kok bejat? Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu. Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi gimana? Kamu dibunuh. Bunuh. Bunuh. Tuan Raja. Bunuh. Iyalah, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah.
Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi. Kalau dibunuh juga, iyalah bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah, mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat! Iya. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat, mau Islam lagi. Macet lidah. Ayo cepat! Iya Pak, asyhadu tidak bisa mengucapkan. Ayo cepat! Iya Pak, asyhadu tidak bisa. Sampai boloknya al-kuju keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah. Dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuma ayat yang dibacanya lain kalau yang dibaca 2 temannya tadi. Ayat yang dia baca begini. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, apa anta tunqizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik. Penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam, gelohom, ayam-ayam tanpa ada unsur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayam-ayam, gelenggam, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat.
Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Walamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw asaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi, memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk aja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya, nyeruduk aja. Ya kalau kelempungan yang diseruduk tahu empuk.
Tapi kalau diseruduk mesin giling kan bongkar kepalanya. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan, berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error, spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan, keberanian tidak bisa dicangkokkan, harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Tur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi, Nabi tampil dengan mantap. La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir, Allah bersama kita. Keberanian timbul karena yakin ini jalan Allah, yakin Allah pasti akan bela. Keberanian itu nggak bisa dicangkokin, nggak bisa cuma teriak, saudara-saudara jangan takut, Allah bersama kita, mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang, apa iya, itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjak terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Sudahlah hadirin yang saya muliakan. Baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl, pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa seorang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi keran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakhil nggak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya, dia berfungsi sebagai keran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulnya harta lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang dulu. Kebangetan ngitung dulu. Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya. Dapat 15.000. Tanggung dikit lagi. Kalau 20 aja cukup dan ini. Yang nggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya mengekalkan kebahagiaannya, ya mengekalkan keluarganya, ya mengekalkan umurnya, ya mengekalkan kehidupannya. Sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat pisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia nggak ingat. Waduh, mati gua. Kenapa? Duit 1.000 hilang. Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99, yang 1.000 yang dia ingat. Hilang 1.000, mati gua dah. Mati jadi. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah, ini digantiin 1.000, bikin kencang nangis. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 2.000 ya. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama'a malan wa addada, prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Memang harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita berikan, ya belikan pakaian pangkatnya toko. Bagus benar. Sekarang
4-5 tahun yang akan datang lari ke dapur. Bukan dibersihin, ngebersihin. Makanan yang paling enaknya waktu di tenggorokan. Sudah masuk ke dalam perut, sudah nggak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus basi? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontak. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita. Pak, ibu, alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana, sekali Allah akan balas, itu paling kontan lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghanabatid dain, inti doa. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus nggak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lalu nggak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum biddain, fa innahu hammun billail wa dani'un bin nahar. Kalau bisa kamu nggak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba dah kalau nggak bisa ngutang, berabe, malam nggak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan kepergok nih, belum ada duit buat bayar. Jalan ke sana, takut ketemu. Jalan kemari, takut ketemu. Akhirnya nggak kemana-mana, ngumprak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa. Adat hidup itu tutup lubang gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, karena kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma 3 syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya 4. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat sendal orang pulangi. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Nggak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan nggak lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus, ya belum. Nah termasuk masalah hutang ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang. Asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bisa gali lagi. Pun kita kadang-kadang kalau ngutang begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Masih ada keperluan lain. Datang yang lagi aja bang, tar. Datang lagi sok. Datang lagi tar. Datang lagi sok. Kalau tarsok saja nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin waqah rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang kita arahkan, ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Rijal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian, tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita, sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.